Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar dan jiwa nasionalisme. Hubungan Pancasila dan Islam Aswaja. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Begitulah kiranya hubungan Islam Aswaja atau paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi dalam ketika Pancasila itu ditelaah lebih dalam, sebenarnya itu mengandung nilai-nilai keaswajaan yang sejalan dengan prinsip nilai dasar Pancasila itu sendiri. Kita sebagai pelajar yang dimana dalam organisasi IPPNU itu sendiri, IPNU IPPNU itu sendiri, kita menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi meskipun kita menganut Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita harus tetap menjadi orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, yaitu rasa cinta tanah air. Karena Islam selalu mengajarkan bahwasanya kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Kemudian ada runtuhnya kekuatan-kekuatan besar yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pemilihan Nahdlatul Ulama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada Sarekat Islam tahun 1911, kemudian pecah pada tahun 1918. Kemudian ada PSI tahun 1945 dan dibubarkan pada tahun 1960. Kemudian ada Masyumi yang berdiri pada tahun 1945 dan dibubarkan tahun 1960. Kemudian ada PNI yang berdiri tahun 1927 kemudian bubar tahun 1971. Kemudian ada PKI tahun 1920 dan dibubarkan tahun 1966. Kemudian ada ICMI tahun 1990 dan dibubarkan atau surut pada tahun 1999. Dan yang terakhir ada Muhammadiyah tahun 1912 dan surut pada 1980. Nah, kemudian ada pandangan Aswaja terhadap masalah-masalah sosial, kemudian masalah ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Di sini ada salah satu foto bukti penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada IMF Letter of Intent tahun 1997. Kemudian ada isi Letter of Intent tersebut, yaitu pemulihan krisis nasional dengan syarat yang pertama, liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas, swastanisasi BUMN, dominasi modal asing. Yang kedua ada liberalisasi politik, amandemen UUD 1945, sistem multipartai, kemudian turunkan MPR dan juga pemilihan langsung. Yang ketiga ada liberalisasi kebudayaan. Di sini komersialisasi pendidikan dan juga pers bebas. Nah, dengan demikian Aswaja memandang bagaimana Aswaja memandang isu-isu seperti ini, yaitu kita sebagai orang yang menganut Aswaja, kita harus turut serta atau bisa berpartisipasi dalam menghadapi krisis-krisis nasional seperti itu. Kita juga tidak boleh melupakan sejarah. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bagian tentang reformasi serangan kapitalisme global pada Nahdlatul Ulama. Ada neoliberal USA, ada sosial demokrat UE, ada Islam radikal dari SE, dan juga ada neokomunisme. Dalamnya terdapat tujuan, metode, strategi bagaimana mereka kemudian saling berhubungan dengan NKRI, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan tidak lupa berhubungan juga dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Washington Consensus. Yang pertama, memperketat anggaran negara. Kedua, pencabutan subsidi untuk rakyat. Yang ketiga, nilai tukar rupiah mengambang. Yang keempat, liberalisasi perdagangan. Yang kelima, perlakuan sama PMDN dengan PMA. Yang keenam, swastanisasi BUMN. Yang ketujuh, penghapusan semua aturan dagang. Yang kedelapan adalah perlindungan hak cipta. Kemudian ada UU atau Undang-Undang Liberal Pesanan Asing, dipaksakan melalui utang. Yang pertama, Undang-Undang tentang migas nomor 22 tahun 2022 tahun 2001. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Yang ketiga ada UU SDAR atau sumber daya air yang nomor 7 tahun 2004. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Perikanan nomor 31 tahun 2004. Kemudian ada Undang-Undang Modal
nomor 25 tahun 2007, yang keenam ada Undang-Undang Kewilayahan nomor 27 tahun 2007, yang ketujuh ada Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, yang kedelapan ada Undang-Undang Tenaga Listrik nomor 30 tahun 2009, yang kesembilan ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, yang ke-10 ada Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011, dan yang ke-11 ada Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011, kemudian yang ke-12 ada Undang-Undang Pertanahan nomor 2 tahun 2012. Nah, selanjutnya ada prinsip imperialisme. Menurut Henry Kissinger, kuasailah minyak agar Anda bisa mengendalikan negara. Kuasailah pangan, Anda akan bisa mengendalikan rakyat. Seperti itu. Dah di bawah ini ada peta penjarahan laut, legal illegal fishing 35 triliun per tahun. Sebenarnya Indonesia memiliki potensi minyak yang sangat luar biasa, dan Indonesia menimbun banyak sekali kekayaan alam. Nah, seperti kata Henry Singer, apabila kita bisa mengendalikan pangan, bisa menguasai minyak, kita akan bisa mengendalikan negara dan juga rakyat-rakyatnya, seperti itu. Selanjutnya juga bisa dilihat peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara lain atas wilayah migas dan gas metana batubara. Di Indonesia tahun 2012 bisa dilihat banyak sekali titik-titik pertambangan minyak dan juga gas metana ataupun batubara, timah bahkan di Indonesia, yang sebenarnya ketika bisa kita berdayakan itu akan membuat negara kita kaya dan tidak perlu utang, seperti itu. Ya, namun karena memang Indonesia masih kekurangan sumber daya alam, bukan kekurangan sumber daya alam tapi kekurangan sumber daya manusianya, sehingga yang belum bisa mengolah sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, kemudian di Indonesia itu juga terlalu banyak banyak sekali produk-produk asing yang bisa masuk ke Indonesia, sehingga produk-produk lokal Indonesia tidak terjual secara laris gitu loh. Maksudnya kayak dominasi otomotif asing pun di Indonesia itu sangat-sangat banyak, sehingga produk-produk lokal Indonesia dan juga masyarakatnya itu tidak terlalu mencintai produk sendiri, karena memang ketika berbelanja dengan produk asing, merek asing itu lebih murah, bahkan kualitasnya bisa lebih bagus daripada produk lokal yang diproduksi oleh negara kita sendiri, seperti itu. Kemudian berbicara tentang Indonesia berada dalam kepungan armada imperialis. Di peta-peta tersebut menunjukkan bahwasannya Inggris memata-matai 350 hotel mewah di dunia yang sering dijadikan tempat konferensi dan lobi. Begitu juga di Indonesia. Banyak sekali hotel-hotel yang sekarang dimonopoli oleh para investor, baik dari Inggris ataupun perusahaan asing lainnya. Untuk selanjutnya kita berbicara tentang aswaja dalam konstelasi ideologi dunia. Di sini ada humanisme, yaitu sikap hidup yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupannya sendiri. Jadi di sini manusia selalu menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa dan paling benar. Yang kedua ada ada kapitalisme. Nah, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, dan setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Nah, dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwasanya berapapun besar biaya dan risikonya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita itu harus dijaga, kata Gus Dur. Begitu. Ekonomi Republik Indonesia di era Gus Dur tahun 1999 sampai tahun 2000. Bisa dilihat bahwasanya di situ hutang negara itu menurun gitu. Sudah menurun. Seperti itu. Dan juga pertumbuhan ekonomi juga sedikit meningkat, seperti itu. Hitoh Indonesia tahun 1945. Yang pertama, proklamasi menegaskan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan juga berdaulat. Yang kedua, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara. Yang ketiga, Muqaddimah UUD 1945 membangun jiwa kemerdekaan, menjaga kedaulatan, mensejahterakan dan keamanan sosial. Yang keempat, batang tubuh UUD 1945 yaitu perwujudan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Yang kelima, tradisi dan budaya sebagai sumber tata nilai. Kemudian karakteristik kader penggerak, semen Gresik, kokoh tak tertandingi, seperti itu. Hitoh Indonesia 45, serangan balik pada kapitalisme, seperti itu. Itu serangan balik dari peta yang tadi sudah dijelaskan di awal, seperti itu. Neo internasional, sosial demokrat, Islam radikal, dan neo komunisme. Kejayaan Indonesia 2030, Indonesia Jaya, umat sejahtera. Terima kasih.